Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya sampaikan selamat datang pada Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung di channel ini. Pada video kali ini saya akan membedah atau mereview tentang rencana program kerja dan anggaran BUMDesa. Langsung saja. Baik, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Ini adalah dokumen keempat yang harus diupload oleh BUMDesa, yaitu rencana program kerja. Yang akan kita bahas di video ini adalah BUMDesa dari Karangpari, Desa Karangpari, yaitu BUMDes Berdikari dari Kecamatan Bantarkawung, Brebes. Nanti di sini kita akan bahas ada 6 bab ya. Yang pertama adalah lembar pengesahan, kemudian bab pertama adalah profil desa, yang kedua evaluasi kinerja tahun sebelumnya, bab 3 rencana kerja, bab 4 indikator kinerja kunci pelaksana, bab yang kelima adalah rencana kerjasama, kemudian bab yang keenam adalah rencana kegiatan dan kebutuhan. Mungkin bab 1 sampai bab 2 kita sepintas saja. Mungkin kita akan lebih banyak didetailkan di rencana kerjanya, karena mungkin barangkali banyak teman-teman yang merasa kesulitan untuk mengisi form-form yang ada di rencana kerja ini dari huruf A sampai huruf G. Baik, langsung saja kita masuk di bab yang pertama, yaitu profil BUMDesa. Silakan nanti teman-teman tinggal mengisi apa yang diminta dari form ini. Saya kira mungkin sebagian besar BUMDesa sudah memiliki ini, yaitu yang pertama visi misi, kita tinggal cantumkan saja, kemudian struktur organisasi, lalu daftar SDM, kemudian kepemilikan modal. Di sini dicantumkan rincian dari awal pendirian BUMDes sampai saat ini. Ya, ada yang dari APBD, APBN, ada yang dari pemerintahan desa, mungkin juga ada hibah atau dari penyertaan dari masyarakat. Lanjut, yang kedua adalah evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Di sini membahas kondisi internal dan eksternal. Kalau kondisi eksternal yang dibahas yang pertama adalah sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan usaha BUMDesnya. Di sini diterangkan masing-masing unit usaha yang ada di BUMDes, dideskripsikan. Kalau di Desa Karangpari atau BUMDesa Berdikari, di sini ada unit usaha bank sampah, penyedia air bersih, kemudian unit dagang, unit ternak, dan juga unit wisata. Kemudian yang ketiga adalah progres kerjasama usaha dan kerjasama non-usaha. Di sini juga dideskripsikan apa yang sudah dilakukan oleh BUMDes dalam menjalin kerjasama atau kemitraan. Kemudian yang keempat adalah kondisi keuangan. Silahkan tinggal dijabarkan. Kalau di sini diterangkan permodalannya, hasil usahanya, kemudian perkembangan asetnya. Silakan bisa diisi dengan mendeskripsikan kondisi saat ini, yaitu kondisi keuangannya. Baik, itu tadi kondisi internal. Lalu kita lanjut ke kondisi eksternal. Yang pertama adalah tantangan usaha. Silakan diterangkan tantangan usaha yang ada di desanya. Kalau di sini ada beberapa contohnya seperti kekurangan modal, kemudian SDM ya, kemudian lahan pertanian, marketing, dan internal. Nanti diterangkan dua hal, yaitu kondisi yang diharapkan, lalu bagaimana strategi atau program yang direncanakan BUMDes untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah potensi. Ya, ini mungkin yang ada di desanya melihat potensi yang bisa dikembangkan menjadi unit usaha atau dimaksimalkan untuk dalam unit usaha yang ada di BUMDes. Ya. Oke, kita lihat yang ketiga adalah peluang. Ya, peluang berarti yang masih mungkin diadakan di BUMDesnya, entah pengembangan unit usahanya atau bisa jadi membentuk unit usaha baru. Saya kira yang dicantumkan di sini ini masih hampir
bisa masuk ke unit-unit usaha yang tadi sudah disampaikan. Seperti ternak sapi, sepertinya tadi ada unit ternak ya, ternak puyuh kalau nggak salah, tinggal dimasukkan ke unit usahanya. Wisata juga ada, kemudian pengolahan sampah dan pasar. Ya, pasar mungkin masuk ke unit usaha dagang ya kalau di BUMDes Berdikari ini. Kemudian prospek usaha. Nah, ini tadi nih 5 hal yang sudah dilaksanakan oleh BUMDes Berdikari. Tinggal nanti pengembangannya seperti apa, dideskripsikan kondisi yang nanti ke depan ingin dicapai, lalu program atau strategi yang ingin dilakukan. Lanjut nah ini mulai kita masuk ke bab 3, yaitu rencana kerja. Yang pertama adalah sasaran perusahaan, tinggal digambarkan kayaknya sih seperti yang ada di lampiran Permendes nomor 3 tahun 2021. Lalu sasaran kinerja atau absolut target tahun 2022 sesuai dengan tanggal musdes ya. Yang pertama adalah total aset ya, berarti nanti dilihat di neraca ya, jadi nyambung nanti antara apa yang dituliskan di depan dengan yang dirincikan di halaman berikutnya. Jadi total aset ini merupakan proyeksi aset tahun 2022 ya. Kemudian total ekuitas, ini harusnya nilainya lebih kecil ini. Total ekuitas itu adalah modal ya, modal dari BUMDesanya. Ya, karena aset itu nanti kita terangkan, aset sama dengan hutang plus modal, nilainya harus sama. Kalau ekuitasnya lebih besar ya otomatis asetnya lebih besar lagi, karena di situ ada liabilitas yang harusnya dimasukkan. Kemudian laba bersih tahun berjalan. Capital expenditure itu berarti seperti sejumlah uang yang dikeluarkan oleh BUMDesa untuk membeli, merawat ya aset jangka panjangnya. Itu dicantumkan di sini. Kemudian kontribusi terhadap PADES ya. Kemudian yang B adalah strategi dan kebijakan. Strateginya di sini dituliskan meningkatkan SDM-nya, unit usahanya, kemudian kemitraan, kemudian permodalan, kemudian kebijakannya di sini mencantumkan lebih banyak di kerjasama dan pengembangan ya. Tinggal baca saja dan disesuaikan dengan BUMDesanya masing-masing. Baik, kita langsung masuk ke rencana kerja. Di sini ada beberapa huruf ABCD dan seterusnya. Kita mulai dari matriks rencana kerja. Di sini kalau kita lihat sepintas ada 6 kolom ya, dari program atau kegiatan, anggaran, sumber, output, indikator, dan waktu pelaksanaan. Ya, di sini mencantumkan 9 program atau kegiatan. Oke, kemudian mencantumkan anggaran, oke. Sumbernya, kemudian output. Nah, ini harusnya output juga diisi nih, misalnya dari program kerja itu penjelasan outputnya misalnya terlaksana atau terbentuk atau seperti itu ya. Kemudian indikator keberhasilannya baiknya memang 100%. Kalau memang misalnya program tersebut dilaksanakan lebih dari 1 tahun, ya mungkin dalam waktu tahun itu diselesaikan berapa persen. Misalnya 50% atau lebih, kemudian sisanya dilanjutkan di tahun berikutnya, bisa seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke proyeksi laba rugi tahun mendatang. Ya, kalau di sini kayaknya memang RKAP terakhir tidak dicantumkan ya. Intinya memang tabel ataupun kolom-kolom yang ada di sini adalah dasarnya dari catatan-catatan keuangan yang sudah dimiliki oleh BUMDesa, sehingga ketika masuk ke sini kita punya dasar nilai atau data yang akurat ya. Baiknya diisi dulu RKAP yang terakhirnya, sehingga namanya proyeksi ya berarti perkiraan ketika adanya pengembangan usaha dari BUMDes. Oke, kita baca ya.
Baik, proyeksi laba rugi di sini kalau kita lihat ya, ini sebenarnya sederhana. Artinya unit usaha tersebut akan menghasilkan laba berapa di tahun yang akan datang ya. Artinya tahun ini dicantumkan, kemudian proyeksi tahun depan berapa. Ya kalau di sini kemudian juga harusnya dirincikan ya masing-masing unit usaha ABCD, kemudian di total penjualannya berapa. Tapi di sini langsung dicantumkan 450 juta itu proyeksi pendapatan dari penjualan di tahun yang akan datang. Di sini kalau sederhananya gini, penjualan itu kalau kita usaha ya, penjualan itu dikurangi dengan harga pokok ya atau pembelian, maka kita akan dapatkan laba kotor ya, sederhananya seperti itu. Lalu dikurangi dengan biaya-biaya yang lain ya, misalnya gaji, administrasi dan sebagainya. Kemudian dikurangi juga dengan pajak ya, sederhananya seperti itu. Jadi kalau di sini ya 200 juta dikurangi beban atau biaya usahanya itu 120 juta, lalu dikurangi lagi 10 juta, sehingga laba bersihnya setelah pajak adalah 70 juta rupiah ya, gambarannya seperti itu. Kemudian lanjut, proyeksi beban pokok penjualan tahun yang akan datang. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu beban langsung order dan biaya tetap produksi. Beban langsung order itu kaitannya dengan operasional usaha ya, misalnya pembelian atau kulak barang dagang, kemudian yang berkaitan dengan usaha yang ada di BUMDes. Ya, ini 250 juta kalau kita lihat juga dari sini. Beban pokok penjualan 250 juta. Kemudian diisi juga yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap, beban tetap produksi. Ya, beban tetap atau biaya tetap ya berarti biaya yang dikeluarkan selama BUMDes, unit usaha BUMDes itu berjalan maupun setengah berjalan atau bahkan berhenti, tetap harus mengeluarkan uang itu ya. Di sini didapatkan totalnya adalah 315 juta. Jadi beban yang harus dikeluarkan oleh BUMDes untuk menjalankan unit-unit usahanya. Kemudian di sini proyeksi neraca tahun mendatang. Ya, neraca itu adalah menggambarkan antara harta sama dengan modal ditambah dengan hutang. Kalau di sini diberi keterangan bahwa hutang itu liabilitas, kemudian ekuitas itu modal. Harusnya jumlah aset dan jumlah dua hal tadi, modal dan hutang, itu harusnya sama. Kita lihat di sini sama, yaitu 225 juta rupiah jumlah liabilitas dan ekuitas. Kemudian asetnya jumlahnya juga sama, 225 juta rupiah. Ya, nanti dirincikan dengan catatan ekonomi. Di sini ada dua, dibahas sedikit ya, aset, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Ya, aset lancar itu ya berarti yang bisa diuangkan, yang mudah diuangkan. Kemudian aset tidak lancar ini ya otomatis berarti aset yang tidak bisa diuangkan dalam waktu cepat ya, misalnya peralatan usaha, mesin usaha dan sebagainya, termasuk bangunan gedung itu masuknya aset tidak lancar. Kemudian liabilitas itu artinya utang atau beban yang harus dibayarkan. Di sini hanya mencantumkan utang pajak. Oke. Kemudian ekuitas modalnya, kemudian penyertaan modal. Oke. Lanjut, yang huruf E adalah proyeksi arus kas tahun mendatang. Nah, di sini ada 3 hal yang diminta untuk mengisi, yaitu aktivitas operasional,
aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Masing-masing aktivitas itu diminta mengisi penerimaan dan pengeluaran. Ya, misalnya huruf A, aktivitas operasi, di sini penerimaannya misalnya ketika dimasukkan totalnya 135, lalu pengeluarannya 100 juta. Sehingga untuk aktivitas operasi didapatkan surplus 35 juta. Kemudian investasi juga sama, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Kalau penerimaan nanti tergantung investasi, misalnya optimalisasi aset tetap. Ya misalnya BUMDes itu punya satu aset yang bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan uang. Ya nanti di situ dimasukkan di sini. Kalau nggak ada ya dikosongkan. Kemudian investasi aset, pengeluarannya investasi aset tetap. Ya jadi nanti tinggal dijumlahkan ya surplusnya. Kalau nanti defisit ya tinggal diberi tanda kurung yang maknanya itu dikurangi. Kemudian aktivitas pendanaannya di sini kosong. Saldo akhir kas. Nah, ini harusnya dijumlahkan ya antara 35 dan 90. Baik, yang huruf F adalah proyeksi investasi dan sumber pembiayaan tahun mendatang. Ya, berarti ada dua nih sumber pembiayaan dan juga proyeksi investasi. Yang pertama ini sepertinya investasi dulu ya, yaitu aset tetap berwujud dan tidak berwujud. Ya, jadi ada program untuk pengadaan mesin dan peralatan kantor. Kemudian aset tidak berwujudnya lisensi atau sertifikat pelatihan mungkin ya. Ya, ini juga ada di nomor 4 yaitu training. Kemudian dijumlahkan. Selanjutnya adalah proyeksi sumber dana. Ya di sini ada dua nomor yaitu aset tetap berwujud dan penggunaan dana. Ya aset tetap berwujud tadi laba bersihnya 70 juta. Lalu ada penambahan 5 juta sehingga total 75. Lalu 75 itu digunakan untuk apa saja? Misalnya untuk investasi aset tetap, investasi aset tidak berwujud. Kalau di total 47 juta. Ya harusnya ini dikurangi 75 kurangi 47, tapi sepertinya di sini angkanya didapat dari 75 kurangi 17 saja. Oke, lanjut. Kemudian yang G adalah proyeksi tingkat kesehatan perusahaan tahun mendatang, ya. Rumus-rumus ini teman-teman semuanya itu sebenarnya bisa kita lihat referensinya di keputusan Menteri BUMN ya. Nanti nomornya saya nggak hafal, nanti saya akan mungkin masukkan di link deskripsi, silahkan teman-teman bisa pelajari. Kita akan tampilkan sepintas ya. Ya baik, ini adalah referensi yang bisa teman-teman baca dan pelajari, yaitu keputusan Menteri BUMN nomor Kep 100 garing MPU tahun 2022, yaitu tentang penilaian tingkat kesehatan badan usaha milik negara. Ya, di sini teman-teman bisa pelajari ya. Ya, ini seperti penilaian tingkat kesehatan BUMDes BUMN ya, nanti mungkin bisa diambil dari sini ya. Sehat jika nilainya sekian, kurang sehat nilainya sekian, kemudian tidak sehat jika nilainya sekian. Ini juga sama ya, kalau teman-teman lihat di tadi tabel ada 3 aspek, yaitu keuangan, operasional, dan administrasi, sama persis. Silahkan teman-teman nanti pelajari referensi ini. Kemudian ya ini rumusnya teman-teman ya. Kalau kita lihat di aspek keuangan, nilai bobot maksimalnya adalah 70 ya. Berarti sisanya aspek administrasi dan yang lainnya itu berarti 30%. Karena non infrastruktur. Ya ini nilainya. Ada 8 indikator persis seperti yang teman-teman lihat di form tadi ya. ROE, ROI, rasio kas, TMS ya, itu cuman pindah ke nomor 8 ya.
Nanti poin maksimalnya di sini 70 yang sebelah kanan. Kemudian rumus-rumusnya juga dicantumkan di sini. Untuk menghitung ROE dan sebagainya ada di sini. Tinggal mencantumkan apa yang diminta. Misalnya laba setelah pajak tadi di form di atasnya sudah ada ya, tinggal dimasukkan angka-angkanya saja lalu dikali 100%. Ya, jika nilainya di atas 15 maka poin maksimal 20. Jika nilainya 13 sampai 15 atau sama dengan 15, nilainya 18 dan seterusnya. Nanti tinggal kita lihat hasil ROE-nya berapa, kemudian dapat skor berapa. Ya dasarnya dari sini. Kemudian ROI juga sama, dihitung nilainya. Lalu setelah dapat nilainya, di sini ya kita lihat dari 0 sampai di atas 18, nanti masing-masing punya skornya sendiri-sendiri. Semuanya ada di sini ya teman-teman, tinggal masukkan saja apa yang dimaui di masing-masing rumus ini. Baik, yang selanjutnya adalah indikator. Yang keempat adalah indikator kinerja kunci pelaksana operasional. Di sini ada indikator KPI-nya. Ada huruf A keuangan, fokus pelanggan, fokus efektivitas produk dan proses, tenaga kerja, kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan, agen pembangunan. Ya, di sini ada rumus-rumusnya. Teman-teman tinggal memasukkan sebelumnya. Penjualan tahun berjalan dikali 100% dibagi penjualan tahun sebelumnya. Di sini ditargetkan 65. 30, kemudian loyalitas 100, nilainya 100 karena satuannya persen ya kita sebut saja 100%. Artinya loyalitasnya 100%. Meningkatkan pesanan 100%. Realisasi 80%. Total tingkat pemenuhan pesanan 98%. Silakan diisi saja. Oke, kita lanjutkan yang bab yang kelima adalah rencana kerjasama usaha. Ya, di sini tinggal dimasukkan untuk program BUMDes dalam hal kerjasama apa saja, tinggal diterangkan masing-masing kolom yang diminta di sini. Yang pertama pihak-pihaknya, kalau di sini sepertinya dengan pihak pengelola kawasan hutan ya. Lakukan MOU. Pihak perhutani berarti ini. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang dikerjasamakan apa? Besaran investasi ya dijabarkan. Kemudian rencana kerjasama non usaha. Nah, lanjut yang bab yang keenam adalah rencana kegiatan dan kebutuhan rencana kegiatan dan kebutuhan maksudnya mungkin. Ya, di sini diterangkan bahwa BUMDes itu punya rencana kegiatan apa yang tadi sudah dicantumkan di atas, lalu tinggal dijabarkan. Yang pertama, usaha barang jasa yang akan dikembangkan. Nah, ini malah belum dikembangkan ini. Kayak tadi misalnya ternak sapi digambarkan yang bentuk pengembangannya seperti apa. Kemudian kebutuhan dari usaha tersebut dijelaskan apa. Kemudian mau dilaksanakan di mana. Kemudian tenaga kerja membutuhkan berapa orang. Kemudian bisa diulas gajinya. Tinggal diterangkan apa yang diminta saya kira. Analisis persaingan usaha, tinggal dijelaskan bahwa di situ mungkin sudah ada atau belum ada persaingan usahanya. Kemudian strategi pemasarannya dari tempat mau diapakan, harganya mau diapakan, produknya mau dikemas seperti apa, promosinya mau seperti apa. Kemudian perkiraan modal usaha. Ya, kemudian perkiraan perhitungan keuntungan, penentuan HPP, penentuan harga jual, perkiraan laba kotor dan perkiraan laba bersih. Saya kira ini tinggal dimasukkan kesimpulan atau nilai akhirnya. Alokasi laba usaha nanti diterangkan bahwa usaha tersebut akan dibagi-bagi ke
masing-masing alokasi. Kemudian perkiraan dimasukkan nilainya yang tadi sudah dihitung ya. Kemudian kesimpulan tentang usaha. Ya, jadi yang akan dicapai di tahun 2022 itu seperti apa. Kemudian pengesahan. Ya, ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.